Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup turun 0,24% ke angka 4.597. Di video ini saya akan menganalisa saham Antam dan Tins yang hari ini naik lumayan tinggi. Apakah kenaikan ini hanya jebakan atau ada potensi untuk break dari resistennya? Yuk kita pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang akan membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Telkom. Saham Telkom pada perdagangan hari ini ditutup turun 1% lebih ke harga 3.190. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini Telkom telah turun di bawah daerah support di EMA 50. Awal minggu ini saya telah menganalisa saham Telkom. Saat itu Telkom masih berada di atas garis EMA 50. Dan saya sudah menjelaskan untuk hati-hati karena Telkom berpeluang untuk turun menembus support di EMA 50. Karena saat mendekati garis EMA 150, Telkom terlihat mulai turun kembali. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke bawah. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada penurunan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan distribusi pada penurunan hari ini. Dan asing juga bisa kita lihat dalam satu minggu ini juga terus melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Dari data yang kita dapat, saya melihat Telkom masih berpeluang untuk turun menuju support kuatnya di harga 3.000 di sekitar daerah sini. Hari Senin depan Telkom masih akan berusaha untuk break dari garis EMA 50-nya. Jadi hari Senin ini kita amati Telkom. Apabila Telkom masih gagal naik kembali di atas garis EMA 50, maka untuk teman-teman yang mau entry paling amannya adalah tunggu di sekitar harga 3.000. Karena jika Senin Telkom gagal naik ke atas garis EMA 50, Telkom pasti akan turun menuju daerah support di harga 3.000. Dan untuk teman-teman yang sebelumnya saya sarankan untuk take profit apabila membeli di harga 3.000, apabila teman-teman masih belum melakukan take profit, selama masih bertahan di atas harga 3.000 masih bisa di hold. Karena jika kita perhatikan harga 3.000 saat ini merupakan support yang lumayan kuat. Karena 3 kali Telkom sempat turun menyentuh harga 3.000 dan mulai rebound kembali. Tapi masih ingat, kemarin resisten di EMA 50 juga beberapa kali gagal ditembus oleh Telkom. Jadi apabila berhasil rebound, belum tentu Telkom bisa naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi saat ini sebaiknya apabila teman-teman mau trading, swing trade saja, beli di daerah support dan jual apabila masih gagal break dari resistennya. Selanjutnya saya akan menganalisa saham ERA. Saham ERA pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 1.235. Walaupun hari ini ERA bergerak naik, secara tren saat ini ERA masih bergerak sideways. Dan bisa kita lihat selama hampir 3 minggu terakhir ini ERA masih gagal break dari resisten di EMA 50 di sekitar harga 1.270. Jadi ERA sempat beberapa kali naik menyentuh garis EMA 50 dan turun kembali. Sedangkan untuk supportnya saat ini berada di sekitar harga 1.150. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar melakukan akumulasi dengan jumlah lumayan besar pada kenaikan 3% ini. Sedangkan asing dalam 2 minggu terakhir ini masih terus melakukan distribusi pada saham ERA. Dari data yang kita dapat melihat ERA layak untuk kita amati pergerakannya dalam 1 minggu ke depan.
Tapi saya tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Sebaiknya kita amati dulu apabila dalam 1 minggu ini era berhasil break dari garis EMA 50 disertai adanya akumulasi yang dilakukan oleh bandar. Teman-teman boleh entry karena jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Jadi ini bisa menjadi target take profit kita. Karena garis EMA 150 berada sekitar harga 1490 sampai 1500. Jadi daerah garis EMA 50 1270 sampai 1500 lumayan apabila kita bisa mendapatkan profit dari gap yang sejauh ini. Tapi ingat, saran saya beli apabila terkonfirmasi berhasil break dari garis EMA 50. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini sudah berhasil membeli saham ERA, selama masih bertahan di atas harga 1150 belum perlu melakukan take profit maupun cut loss. Tapi apabila support ini terlewati, maka ERA akan turun kembali menuju support berikutnya di harga 1000. Berikutnya saya akan menganalisa saham TINS. Saham TINS pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 505. Dan bisa kita perhatikan di grafik, saat ini TINS berada dekat dengan resisten di EMA 50. Dan dalam 1 bulan terakhir ini jika kita lihat TINS juga masih bergerak sideways dan terlihat masih gagal break dari resisten di EMA 50 ini. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar dana asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar tidak terlihat melakukan akumulasi maupun distribusi pada kenaikan tinggi hari ini. Dan apabila kita lihat, terlihat jelas broker YP hanya memindah-mindahkan barang. Jadi volume yang dibeli dengan dijual hampir sama. Ini dilakukan hanya untuk membuat kesan volume transaksi pada saham TINS lumayan tinggi. Tapi kenyataannya tidak ada yang membeli maupun menjual. Dari data pergerakan asing terlihat asing malah melakukan sedikit distribusi pada kenaikan 7% ini. Dari data yang kita dapat, saya melihat kenaikan TINS hanya akan berlangsung sementara. Dan untuk teman-teman telah berhasil membeli saham TINS hari ini, atau yang telah berhasil membeli di sekitar daerah support di sekitar harga 450 ke atas, sebaiknya take profit apabila hari Senin depan TINS ternyata mulai turun kembali. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di daerah support di harga 450. Kenaikan TINS ini lebih tergantung pada saham Antam. Karena kita tahu TINS dan Antam berada dalam satu induk perusahaan yang sama. Dan selama Antam bergerak naik, kemungkinan besar TINS juga akan ikut naik. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry, apabila hari Senin depan TINS masih melanjutkan kenaikan disertai adanya akumulasi, teman-teman boleh entry. Jadi hari ini kita lihat kenaikan 7% ini tidak disertai adanya akumulasi. Tetapi bandar tidak melakukan distribusi juga. Jadi apabila hari Senin depan TINS masih melanjutkan kenaikan disertai akumulasi, teman-teman boleh entry. Karena berpeluang untuk naik ke harga minimal 600. Dan jika kita lihat jarak dengan garis EMA 150 lumayan jauh. Tapi apabila hari Senin depan TINS melanjutkan kenaikan tapi tidak adanya akumulasi, teman-teman harus lebih waspada dan disiplin. Karena bisa saja tiba-tiba mengalami penurunan. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham Antam. Saham Antam pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% ke harga 535. Bisa kita perhatikan di grafik, bentuk grafik saham Antam hampir mirip dengan saham TINS tadi. Jadi sama-sama masih bergerak sideways dan masih berada tepat di garis resisten di EMA 50. Dan di grafik ini juga bisa kita lihat, Antam juga telah 2 kali berusaha naik menembus garis resisten ini dan gagal. Sedangkan untuk Antam daerah support saat ini berada di sekitar harga 480.
Sedangkan untuk resistennya tepat di harga sekarang, di sekitar 540. Garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan Banda asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat Bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan 7% ini. Sedangkan asing terlihat malah masuk melakukan akumulasi. Jadi dari data yang kita dapat, kita harus hati-hati pada perdagangan Antam minggu depan. Karena hari ini Bandar malah memanfaatkan kesempatan ini untuk menjual di harga atas. Hari Senin depan Antam masih ada peluang untuk naik. Tapi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Antam hari ini, sebaiknya take profit apabila dalam perjalanan 1 minggu ke depan Antam tiba-tiba turun kembali. Untuk teman-teman yang baru mau entry, hari Senin depan bisa entry apabila Antam terkonfirmasi berhasil break dari resisten di EMA 50. Dan saran saya sebaiknya tunggu menjelang penutupan baru teman-teman entry apabila teman-teman pingin trading jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang trading one day trading, hari Senin bisa entry apabila pada saat sebelum jam 10 Antam masih melanjutkan kenaikan. Tapi sama seperti sebelumnya, saya sarankan untuk lebih disiplin pada saham Antam. Karena hari ini bisa kita lihat tadi, Bandar malah melakukan distribusi dengan jumlah yang lumayan besar. Karena itu potensi untuk turun masih ada. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.